Suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia? Murid yang pertama menjawab, orang. Halo brother, assalamualaikum. Bersama saya Anas Anugrah, si calon jenazah yang berharap husnul khatimah. Semoga kawan-kawan, teman-teman, dan kerabat serta para penonton sehat selalu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang halal dan thayyib, diperlancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu diskusi dialog antara Imam Al-Ghazali dengan beberapa muridnya. Yang ini menjadi perhatian yang cukup menarik karena di dalamnya terkandung hikmah-hikmah yang sangat besar dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku, teman-teman sekalian, suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia? Murid yang pertama menjawab, orang tua. Kemudian murid yang kedua, ya Imam, yang paling dekat ini adalah guru. Kemudian murid ketiga tidak mau kalah menjawab, yang dekat dengan kita adalah teman. Kemudian murid keempat pun tidak mau kalah lagi menjawab, yang dekat adalah kaum kerabat. Namun Imam Al-Ghazali menjawab semua jawaban itu benar, tetapi sesungguhnya dan sejatinya yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Sebab itu janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitulah firman-Nya. Ditanyakan kembali, apa yang paling jauh dari kita di dunia ini? Lantas murid pertama menjawab, negeri Cina. Kemudian murid kedua tidak mau kalah menjawab pula, bulan yang paling jauh dari kita. Kemudian murid selanjutnya menjawab matahari, dan murid keempat menjawab bintang-bintang ya Imam, yang paling jauh dengan kita. Dan Imam Al-Ghazali kemudian berkata, semua jawaban itu benar, tetapi jawaban yang paling benar tentang apa yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak akan dapat kembali ke masa yang telah lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang. Harus perlu diagendakan, harus perlu direncanakan dengan matang, sekalipun memang kejadian esok hari atau masa depan bukan berada di atas kendali kita, melainkan masih hal gaib yang berada di atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebagai bentuk ikhtiar kita adalah dengan bagaimana kita merencanakan dengan matang apa yang harus kita kerjakan esok hari. Nah, maka perbuatan-perbuatan itu harus kita pastikan untuk sesuai dengan ajaran agama. Kemudian ditanyakan lagi, lalu apa yang paling besar wahai muridku? Lalu dijawab oleh murid pertama bahwa yang paling besar di dunia ini adalah gunung. Kemudian murid kedua menjawab matahari. Kemudian yang lainnya juga menjawab adalah bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan pencakar langit. Maka Imam Al-Ghazali pun menyebutkan bahwa semua jawaban itu benar, tapi yang lebih besar sekali adalah hawa nafsu. Maka dari itu harus hati-hati kita dengan hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu kita ini membawa kita ke neraka, karena hawa nafsu ini bisa mengalahkan segala daya, upaya, nasihat, dan juga yang lain. Lantas pertanyaan pun berlanjut. Imam Al-Ghazali pun menanyakan kepada murid-muridnya kembali, apa yang paling berat di dunia ini wahai muridku? Murid yang pertama menjawab besi, murid yang kedua menjawab emas, murid yang ketiga menjawab batu, murid yang lainnya menjawab
bahwa bumi ini menjadi hal yang paling berat. Nah, tapi menurut Imam Al-Ghazali, ya secara materi itu betul, akan tetapi jawaban yang paling baik adalah amanah. Memegang amanah merupakan suatu hal yang berat. Berikut dengan amanah kita hidup di dunia ini. Sampai-sampai amanah yang dipikul manusia hari ini tidak mampu dipikul oleh bumi, oleh tumbuh-tumbuhan, oleh gunung-gunung, bahkan malaikat itu sendiri. Semua tidak mampu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta mereka menjadi khilafah pemimpin dunia ini, tetapi anehnya dengan sombongnya dan menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa taala ketika ditawarkan. Sehingga banyak sekali hari ini atau di masa depan yang sebagaimana Allah firmankan, banyak yang tidak berhasil menepati amanah yang dipikul. Sehingga beratnya amanah ini sampai-sampai membuat gunung-gunung bisa meledak secara bersamaan, menjadikannya sebagai debu yang bertebaran. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali pun melanjutkan, apa yang paling ringan di dunia ini wahai muridku? Maka mereka menjawab lagi, kapas wahai Ustadz. Kemudian yang kedua menjawab, angin wahai Imam. Kemudian yang lain juga menjawab debu, dedaunan, kertas, dan sebagainya. Kemudian Imam Al-Ghazali pun menjawab, ya semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling ringan sekali di dunia adalah meninggalkan sholat. Jarang-jarang pekerjaan kita atau urusan dunia kita ini pada akhirnya menjadikan diri kita lalai daripada untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Bahkan dikarenakan pekerjaan, dikarenakan kelalaian kita di dunia, dikarenakan kesibukan wirausaha, kesibukan materi, ini menjadikan kita lalai untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Bahkan tanpa ada berat hati mereka meninggalkan sholat ini, tanpa ada rasa dosa sedikit pun. Ini yang paling ditakutkan dan ini yang paling dianggap ringan, padahal itu adalah perkara dan dosa yang sangat dan amat besar yang bisa mengeluarkan manusia daripada agamanya, daripada keislamannya. Masya Allah, subhanallah. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali pun melanjutkan, apa yang paling tajam di dunia ini? Maka murid-murid serentak menjawab, pedang. Yang paling tajam di dunia ini pisau. Akan tetapi Imam Al-Ghazali pun menjawab, tidak. Yang paling tajam ini adalah lidah manusia, karena dengan mudahnya bisa menyakiti hati orang lain dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Semoga kita bisa mendapatkan ibroh dari kelima hal yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali, dari hal yang paling dekat dengan kita, kemudian dari hal yang paling jauh dari kita, kemudian daripada hal yang paling besar di dunia ini, dari hal yang paling ringan, dari hal yang paling tajam. Inilah sejatinya yang tentunya harus kita pelajari bersama, karena di dalam 5 prinsip ini bisa membuat kita atau meningkatkan hidup kualitas bagi diri kita maupun keluarga kita. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.